Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini aku membuat nastar lumer super glowing, anti retak, anti gagal. Sangat cocok untuk jualan dan isian toples kue lebaran. Mau tahu langkah dan cara pembuatannya? Tonton videonya sampai selesai ya. Oh ya moms, sebelum lanjut ke videonya, yuk dukung channel ini ya untuk terus berkarya, berbagi ilmu yang bermanfaat ke semua orang dengan cara klik like, komen di bawah untuk kritik dan sarannya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak kebaikan. Amin. Ya udah, langsung aja ke bahan dan langkah pembuatannya. Tonton videonya sampai selesai. Langkah awal, kita akan membuat selai nanas untuk isiannya ya moms. Di sini ada 2 buah nanas yang sudah dikupas dan dibersihkan. Kalau ditimbang, berat keduanya setelah dibersihkan sekitar 1,5 kg. Selanjutnya, kita akan parut nanasnya menggunakan parutan keju atau sejenisnya agar hasil selainya nanti berserat. Boleh juga di blender, tapi nanti hasilnya tidak berserat dan kandungan airnya jadi lebih banyak ya moms. Selesai diparut, selanjutnya siapkan panci atau teflon. Tuang nanas parut ke dalam teflon. Tambahkan 2 ruas kayu manis, 5-6 butir cengkeh, dan sedikit vanila ekstrak agar aromanya lebih wangi. Lalu nyalakan api kompor, gunakan api sedang cenderung besar, aduk-aduk sebentar, kemudian tutup, biarkan airnya menyusut. Kalau sudah menyusut, buka tutup, aduk-aduk sebentar, lalu tutup kembali. Tunggu sampai airnya lebih menyusut lagi. Setelah terlihat airnya menyusut kembali, buka tutup, lalu aduk-aduk terus dan jangan lupa kecilkan api kompor. Setelah seperti ini, jangan ditinggal lagi ya moms, dan harus terus diaduk-aduk agar tidak mudah gosong. Setelah benar-benar kering seperti ini, baru bisa kita masukkan gula pasirnya. Tujuannya agar warna selainya nanti tetap cantik dan tidak menghitam. Karena kalau gulanya dari awal sudah dimasukkan, akibat dari proses pemasakan yang cukup lama akan membuat gulanya menjadi karamel, sehingga akan mempengaruhi warna selainya nanti. Dan untuk takaran gulanya bisa disesuaikan kira-kira 100-150 gram. Sesuaikan tingkat kemanisannya karena rasa nanas berbeda-beda ya moms. Di sini aku lebih suka selai nanas yang sedikit asam manis, jadi kesannya lebih segar gitu ya moms. Tapi kembali lagi dengan selera masing-masing. Aduk-aduk terus sampai benar-benar kering dan sedikit lengket agar nantinya mudah untuk dibentuk. Nah, ini sudah selesai. Lalu matikan api kompor, pindahkan selai nanas ke wadah yang lain agar cepat dingin. Setelah dingin, baru bisa kita gunakan ya moms. Selanjutnya, setelah selai nanasnya dingin, kemudian kita akan bulat-bulatkan. Agar besar ukurannya merata, gunakan sendok takar. Di sini aku gunakan sendok takar ukuran 2,5 mili. Dan kalau ditimbang beratnya sekitar 4 gram. Bulat-bulatkan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai dibulat-bulatkan. Selanjutnya, simpan ke dalam kulkas agar sedikit mengeras dan nantinya jadi lebih mudah untuk digunakan. Langkah selanjutnya, kita akan membuat adonan kulit nastarnya ya moms. Siapkan wadah bersih, masukkan 125 gram butter atau mentega. Di sini aku pakai merek Hellmann's. Lalu tambahkan juga 125 gram margarin
Di sini aku pakai merek Blue Band Cake and Cookies. Tambahkan juga sedikit garam, lalu masukkan 80 gram gula halus. Tambahkan setengah sendok teh vanila ekstrak. Lalu mixer sampai gulanya benar-benar tercampur rata, sedikit mengembang, dan warnanya sedikit putih. Lamanya di mixer kira-kira 1-2 menit dengan kecepatan maksimal. Setelah mengembang dan sedikit pucat seperti ini, lalu matikan mixer. Lalu masukkan 1 kuning telur, mixer lagi sebentar sampai tercampur aja ya Mams. Lalu matikan mixer. Selanjutnya masukkan tepung terigu serbaguna protein rendah atau protein sedang. Sebaiknya diayak agar lebih halus. Masukkan juga 50 gram tepung maizena, gunanya untuk membuat kulitnya lebih kokoh dan tidak mudah hancur. Tambahkan juga 50 gram susu bubuk untuk menambah aroma harum dan rasa yang lebih creamy. Selanjutnya, kita akan aduk-aduk, tidak perlu di mixer lagi ya Mams. Cukup diaduk-aduk aja menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur rata. Ini mixernya aku nyalakan lagi cuma untuk merontokkan sisa adonan yang tersisa ya Mams. Nah, setelah bahan tercampur rata, lalu kita akan uleni sebentar menggunakan tangan. Cukup sampai adonannya tidak lengket di tangan dan di mangkuknya. Tidak boleh over mix agar nanti saat dipanggang cookiesnya tidak melebar. Nah, ini sudah selesai. Boleh langsung dibulat-bulatkan atau bisa disimpan dulu di dalam kulkas selama 30 menit. Tujuannya untuk menjaga teksturnya tidak terlalu lembek karena ada kandungan butternya tadi ya Mams. Karena butter kalau dibiarkan di suhu ruang cukup lama, dia akan meleleh. Tapi kalau suhu ruang tidak terlalu panas, bisa langsung digunakan. Selanjutnya, kita akan timbang dan bagi adonannya sama rata. Boleh menggunakan timbangan, boleh juga menggunakan sendok takar seperti ini agar lebih cepat dan mudah. Di sini aku pakai sendok takar ukuran 7,5 mili dan kalau ditimbang beratnya sekitar 8 gram. Yang perlu diperhatikan untuk ukuran kulit dan isiannya adalah 1:1. Contohnya, di sini aku gunakan ukuran kulit nasarnya 8 gram, maka isian atau selai nanasnya 4 gram. Jadi seimbang ya Mams. Nah, ini sudah selesai ditimbang dan dibagi sama rata. Selanjutnya, ambil satu adonan, bulat-bulatkan, lalu pipihkan, isi dengan selai nanas yang sudah kita bulat-bulatkan tadi. Lalu tutup hingga rapat dan bulatkan lagi. Setelah selesai, letakkan di atas loyang. Di sini kita tidak perlu mengolesi loyang dengan apapun karena nastar sudah cukup banyak mengandung mentega dan margarin, sehingga tidak akan lengket. Lanjut bulat-bulatkan sampai adonan habis. Nah, ini sudah selesai sebagian dibulat-bulatkan. Selanjutnya, panggang di oven yang sebelumnya sudah dipanaskan sekitar 5-10 menit. Panggang di suhu 125-130 derajat Celcius, api atas bawah, selama sekitar 20 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Selanjutnya, kita akan membuat olesannya ya Mams. Di sini ada 3 kuning telur, vanila ekstrak, dan 1 sendok teh minyak goreng untuk menambah efek glossy. Langsung aja campurkan ke wadah kuning telur, tambahkan juga sedikit vanila ekstrak biar lebih wangi.
Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, sisihkan terlebih dahulu. Kita cek dulu nastarnya. Kalau sudah separuh perjalanan, kita pindah loyangnya. Yang di bawah pindah ke atas dan sebaliknya, agar matangnya merata. Kalau udah, tutup kembali dan lanjutkan memanggang. Nah, setelah kurang lebih 20 menit dan ini udah cukup matang, lalu keluarkan dari oven dan panggang adonan yang selanjutnya. Lalu olesi nastar dengan bahan olesan. Olesi perlahan sampai keseluruhan bagian samping, tapi jangan sampai ke dasar loyang, karena nanti akan lengket. Untuk hasil olesan yang baik, gunakan kuas yang bulunya lentur dan lembut, karena akan mempermudah kita untuk mengaplikasikannya. Dan untuk mendapatkan warna yang cantik, tanpa pewarna tambahan, gunakan kuning telur omega, karena warna kuningnya sangat berbeda ya Mams. Dan cukup satu olesan saja, warnanya sudah cukup terang dan cantik. Ini udah selesai diolesi satu kali. Biar lebih kinclong, boleh diolesi sekali lagi. Kalau nggak mau, boleh sekali aja, sesuai dengan selera masing-masing. Dan ini yang udah diolesi 2 kali, dan yang loyang hitam baru diolesi 1 kali. Bisa nampak perbedaannya ya Mams. Selanjutnya, kita akan panggang lagi di suhu yang sama sekitar 10-15 menit. Letakkan di rak tengah. Setelah sekitar 15 menit, lalu angkat. Hati-hati jangan kelebihan waktu memanggang, karena akan membuat nastarnya nanti akan retak-retak. Nah, setelah diangkat, terlihat ada bulir-bulir air di permukaannya, lalu olesi dengan kuas agar lebih glowing. Nah, ini dia nastar lumer super glowing udah jadi. Memang butuh kesabaran untuk membuat nastar ya Mams. Terbayar dengan hasil yang memuaskan, super glowing, matang merata, anti retak, dan pastinya lumer di mulut. Dengan isian yang segar, asam-asam manis, jadi hidangan favorit saat lebaran. Cookiesnya yang lumer, tapi tetap kokoh, tidak mudah hancur. Itu harus menggunakan perpaduan bahan yang pas. Gunakan 1:1 antara butter dan margarin. Dan tambahkan juga tepung maizena untuk menjaga adonan jadi lebih kokoh, tidak mudah hancur. Untuk tampilan yang glowing dan anti retak, gunakan kuning telur berkualitas dengan campuran sedikit minyak untuk menambah efek glossy. Dan juga perhatikan suhu oven dan waktu pemanggangan agar hasil nastarnya mulus tidak retak. Dan yang terakhir, simpan nastar di dalam wadah yang kedap udara agar menjaga cookiesnya tetap kokoh, tidak masuk angin, dan menjaga lamanya waktu simpan nastar. Ya udah, sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dengan mudah dipahami. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.